Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'adanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita masih bersua kembali dalam rangka membaca kitab tafsir Jalalain, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya kelanjutan dari cerita Nabi Daud, perjalanannya dengan putranya bernama Nabi Sulaiman. Pasnya surat Al-Anbiya ayat 80. Semoga ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita pelajari ini, ilmu yang kita simak bersama ini jadi ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi janabil mustafa sayyidin maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jai mu'alif hadzal kitab bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wasakharna lan ngelulutaken sapa ingsun Allah, ngelulutaken sapa ingsun Allah ma'a Dawuda ing dalam sertane Nabi Daud alaihissalam aljibala ing pira-pira gunung yusabbihna hale padha maca tasbih apa jibal yusabbihna hale padha maca subhanallah apa jibal hale padha nyuciaken Allah apa jibal wat-tayra dalam sertane pira-pira manuk wat-tayra dalam sertane pira-pira manuk. Wat-tayra menjadi maf'ul ma'ah, wawunya bermakna ing dalam sertane. Kadzalika halika mengkono yusabbihna, kadzalika halika mengkono yusabbihna sukhira
den tundukaken den lulutaken apa jibal wat thair litasbih karena nyuciaken Allah, litasbih karena nyuciaken Allah, karena nyuciaken Allah, karena nyuciaken Allah, karena maca subhanallah ma'ahu dalam sertane Nabi Daud, di amrihi karena perintah Nabi Daud bihi kelawan tasbih, di amrihi karena perintah Nabi Daud bihi kelawan tasbih. Ida wajatain dalam nalikani nemu sapa Daud patrotan ing kendo, patrotan ing kendo lian sita supaya yenta terengginas sapa Daud, lian sita supaya yenta terengginas sapa Daud lahu krana tasbih, lahu maring tasbih itu, lahu maring tasbih. Wa kunalan ono sapa ingsun Allah fa'ilin iku padha iku nglakoni, fa'ilina iku nglakoni taskhira ing nglulutaken tasbihihim, tasbih maca tasbih jibal wat thair, taskhira ing nglulutaken tasbihi maca tasbih hima jibal wat thair mau ing dalam sertane Daud. Wa ing kana senajan ono apa taskhir ajabah iku nggawakaken iku den wilang aneh, ajabah iku den wilang aneh iku nggawakaken indakum dalam monggoe sira kabeh ai mujawabatahu tegese ing oleh mujawabata mujawabatah tegese iku oleh njawabe Allah nyembadanine Allah li Sayyidi Daud maring Gusti Nabi Daud, li Sayyidi maring Gusti nyatane Dauda Nabi Daud. Mujawabatahu iku oleh nyembadanini Allah li Sayyidi maring Gusti Dauda nyatane Nabi Daud. Wa alamna lan murui sapa ingsun, wa alamna lan mulang sapa ingsun murui sapa ingsun Allah hu ing Daud, hu ing Daud sonata labusin ing agawe pira-pira kelambi kere, sonata ing agawe labusin pira-pira kelambi kere, waya utawi sonata labus ad-dir'u iku kelambi kere, lianna krana satune ad-dir'u tulbasu iku den enggo apa dir'u, tulbasu iku den enggo apa dir'u, iku den enggo apa dir'u wa utawi Nabi Daud alaihissalam awaluman iku kawitane wong sona akang gawe sapa man ha ing ad-dir'u. Wakana lan ono apa ad-dir'u qablaha ing dalam sadurunge sonata labusin, qabla ing dalam sadurunge sonata labusin sofaiha, sofaiha iku pira-pira lempengan, iku pira-pira blabak, sofaiha iku pira-pira lempengan. Lakum kadue sira kabeh fi jumlatin nasi ing dalam golongane menungso. Itu di kitab kalian ada yang linuh sina, ada yang lituh sina, ya. Di tafsir Jalalain cetakan itu apa? Pakai ta apa nun? Linuh sina. Kalau di Al-Quran biasanya kalau kita baca wa'allamnahu sun'ata labusil lakum lituhsinakum, ada yang lituhsinakum, ada yang linuhsinakum. Surat Al-Anbiya ini ya, sambil saya maknainya. Kalau linuhsina maknanya sapun yento ngreksa sapa ingsun Allah,
Kalau pakai nun linuh sina maknanya terapun yen to ngreksa sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh. Kalau dibaca lituh sina pakai tak, lituh sina terapun yen to ngreksa apa son atalabusin, son atalabusin kum ing sira kabeh. Lafat lituh sina kum binun kelawan nganggo nun wa bitahtiya lan kelawan nganggo tak li Daud bali maring lafat Daud wabil fauqiyah lawan kang bangsa titik dhuwur lilabus bali maring lafat labus, tergantung kita bacanya. Di situ apa? Lituh sina kalau di Al-Qur'an umumnya ya. Nanti qiraah sab'ah itu beda-beda. Ada yang membaca lituh sinakum, ada yang membaca linuh sinakum. Kalau yang dibaca nun linuh sinakum maknanya supaya yen to ngreksa sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Kalau huruf mudharaahnya pakai tak lituh sinakum supaya yen to ngreksa apa son atalabusin atau labusin kum ing sira kabeh mimbak sikum saking perangi sira kabeh, mimbak sikum saking peperangane sira kabeh, ai harbikum tegese peperangane sira kabeh madaikum ing dalam sertane pira-pira musuhe sira kabeh. Bal maka ana ta antum utawi sira kabeh ya ahla Makkah penduduk Mekah syakiru niku pira-pira padha nyukuri, padha-padha matur suwun ni'ami ing pira-pira kenikmatan ingsun Allah. Bitasdikir rasul kelawan benderaken rasul utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegese uskuru syukur sira kabeh ahlu Mekah ni ing ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono tasdikir rasul. Wal sam. Jadi langsung saya terangkan. Cerita kemarin tentang hukum yang ditetapkan oleh Nabi Daud sangat berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Ilmunya bapak sama ilmunya anak beda. Terkesan di situ anna Daud naqisun fil ilmi. Nabi Daud ilmunya masih kurang, masih kalah alim dengan putranya yaitu Nabi Sulaiman. Keputusannya lebih bijak Nabi Sulaiman ketika jadi raja daripada Nabi Daud alaihissalam. Tanpa ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman tidak akan tercipta di dunia. Itu harus kita pahami. Nabi Sulaiman bisa jadi orang hebat karena doanya bapak, karena doanya Nabi Daud. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi kesimpulannya, kadang ada orang tua lebih alim dari anak, kadang ada anak lebih alim dari orang tuanya. Belum tentu anaknya kiai jadi kiai, belum tentu anaknya orang biasa tidak jadi kiai. Kayak Nabi Ibrahim, bapaknya bukan nabi, bahkan kafir, tapi anaknya diangkat jadi nabi. Kayak Kan'an, mati kafir, bapaknya nabi, Nabi Nuh, bapaknya nabi. Tidak setiap anaknya nabi jadi nabi juga. Tidak setiap bapaknya bajingan jadi bajingan juga. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladatu abaun li'amun. Kadang Allah mengangkat derajat orang berilmu itu tidak pandang bulu, meskipun dia terlahir dari keturunan bejat. Kalau sudah derajatnya diangkat oleh Allah, ya tetap jadi nabi, tetap jadi wali, jadi kekasih Allah. Tidak lihat bapak, meskipun bapaknya ustadz, anaknya belum tentu ngamalkan ilmu kayak orang tuanya. Meskipun bapaknya kiai besar terkenal, jamaahnya banyak, belum tentu anaknya ikut kelakuan bapaknya kayak gitu.
Bahkan ada murid lebih alim dari gurunya, ada guru yang lebih alim dari muridnya juga ada. Itu kesimpulannya dari cerita kemarin tentang sejarah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ketika kedua beliau memberikan keputusan terhadap rakyatnya berbeda. Rakyatnya rebutan anak, keputusan Nabi Daud anaknya diberikan kepada salah satunya. Keputusan Nabi Sulaiman, kecerdasan Nabi Sulaiman, beliau pakai siasat, akhirnya anak yang diperebutkan itu pura-pura dipenggal, dibelah jadi dua biar tuh geledang paruedang, padahal pura-pura, tapi akhirnya yang satunya mengalah. Biasanya perbuatan orang ngalah itulah yang benar, akhirnya diberikan kepada yang ngalah, yang semena-mena tidak dikasih jatah anak. Jadi dari cerita itu Nabi Sulaiman diberi kecerdasan melebihi kecerdasan bapaknya, yaitu Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberi keilmuan lebih alim dari keilmuan bapaknya. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Tapi keduanya sama-sama diangkat menjadi nabinya Allah dan sama-sama diangkat menjadi raja. Saya kutip lagi, ada selama Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya, Allah mentakdir ada 5 raja terbesar yang di dalam kekuasaannya pernah memimpin seluruh dunia. Seluruh dunia di bawah taklukannya, seluruh dunia di bawah jajahannya, yaitu di era Raja Namrud pertama, terus Raja Bukhtanasor. Ini 2 orang ini orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi di eranya 2 orang ini memimpin seluruh dunia. Seluruh belahan bumi ini kekuasaan dia. Tidak ada yang berani menentang Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Yang 3 orang berikutnya itu dari kalangan orang beriman. Yang pertama Nabi Sulaiman bin Daud. Kalau kekuasaan Nabi Daud tidak mendunia, tapi ketika Nabi Daud wafat digantikan anaknya yaitu Nabi Sulaiman, kekuasaannya menyeluruh, universal, umum, seluruh belahan dunia ini kekuasaan Nabi Sulaiman. Kerajaan manusia maupun kerajaan bangsa jin takluk, tekuk lutut kepada Nabi Sulaiman, termasuk Ratu Balqis. Ratu Balqis itu seorang ratu yang terlahir dari 2 bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Dia memimpin rakyatnya, dia tersakti, terhebat, tidak ada yang tak berani melawan perintah Ratu Balqis. Tapi datang Nabi Sulaiman, Ratu Balqis takluk, akhirnya masuk Islam, beriman kepada Allah. Yang keempat itu Raja Iskandar Dzulqarnain. Raja Iskandar Dzulqarnain ini disebutkan di surat Kahfi. Ini di eranya menguasai seluruh dunia. Yang kelima ini belum dilantik oleh Allah, yaitu nanti setelah matinya Dajjal dan setelah habisnya Ya'juj Ma'juj, meninggalnya Ya'juj Ma'juj, itu baru Imam Mahdi dijadikan raja di seluruh dunia. Tapi agama pada saat itu Islam semua, tidak ada yang kafir. Jadi yang sekarang debat-debat di YouTube, di mana di media sosial, murtad dengan mu'alaf, itu nanti tidak ada gunanya, karena semua agama nanti ujung-ujungnya diseragamkan oleh Allah. Fatakunu millatan wahidah, semuanya agama itu Islam. Jadi kita tidak boleh benci kepada mereka yang kafir. Belum tentu mereka terus seumur hidupnya kafir. Suatu saat Allah memberikan hidayah hatinya, dia masuk Islam. Karena apa? Orang Kristen, entah itu Protestan, Katolik, Ortodok, yang menuhankan Nabi Isa Al-Masih, karena mereka belum tahu kepastiannya bahwasanya Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit. Orang Islam tidak bisa membuktikan Nabi Isa ada di langit. Katanya Nabi Isa hidup, mana buktinya? Besok akan terbukti ketika Nabi Isa sudah turun ke bumi. Barulah orang Kristen, Protestan, Ortodok, Katolik berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa yang selama ini disembah, orangnya ternyata masih belum disalib, merasa terbodohi, terbohongi. Makanya bahasanya di Al-Quran di surat Fatihah, waladhdallin. Orang Kristen orang yang tersesat karena ada yang menyesatkan.
Kalau orang Yahudi dan musyrik bahasanya ghairil maghdubi alaihim, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimusuhi Allah karena sudah merubah ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa Taurat, dirubah, terjadi tahrif dan tabdil, diganti ajarannya. Begitu juga Injil kemudian jadi Bible, jadi Alkitab, itu karena dirubah. Makanya bahasanya Allah kepada orang Yahudi dan musyrik al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Sedang Allah ketika bahasanya kepada orang Nasrani atau orang Kristen, Allah bahasakan waladhdallin. Ad-dallin orang yang kesasar, orang yang tersesat, berarti ada yang menyesatkan. Innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin, di surat Al-Maidah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang sengketa tentang Nabi Isa, ini Isa beneran apa tidak, kalau memang beneran kita salib, takutnya bukan. Mereka yang ikhtilaf, yang silang pendapat, beda pendapat tentang Nabi Isa, mereka sebenarnya sangat dalam keraguan, lafi syakkin, tidak yakin. Wa ma qataluhu yakina, sebenarnya orang Yahudi tidak yakin membunuh Nabi Isa. Wa ma shalabuhu wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum, sebenarnya orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa, tidak mensalib Nabi Isa, tetapi Allah miripkan, Allah serupakan wajah Isa dengan wajah orang lain, sehingga mereka ragu-ragu, ini Isa benar apa enggak, wajah Isa badan Inul hanya disalib Inul. Melihat seorang guru mati dalam keadaan disalib, namanya murid yang sangat cinta kepada gurunya, penggemar Nabi Isa Al-Masih, itu setengah tidak terima, saking cintanya sampai lupa kalau gurunya ini manusia biasa juga bisa mati. Akhirnya disembah. Nah, sekarang jadi ajaran Kristen, dianggap anak Tuhan Nabi Isa karena lahir tanpa bapak. Ini harus diabadikan, harus disalib biar kita sembah. Ini bahasanya kan entry ya. Tuhan bingung itu. Nabi Adam dulu melanggar makan buah huldi, untuk menebus kesalahan Adam ini Tuhan bingung. Akhirnya Tuhan mengutus jelmaannya yang terlahir dari wanita tanpa ayah, yaitu Siti Maryam. Akhirnya disebut anak Tuhan Nabi Isa ini. Untuk menebus kesalahan Adam, Allah lahirkan seorang bayi yang terlahir dari wanita suci. Sebenarnya dia adalah anak Tuhan, anak Allah. Hanya lahir Nabi Isa, kemudian disalib, disembah karena anak Allah, anak Tuhan Tuhan anak. Dibodoh-bodohi aslinya, makanya waladhdallin oleh para pendeta Yahudi zaman itu. Kita lanjut. Wasakhorna ma'a Daud al-jibal, aku tundukkan bersama Daud gunung-gunung dan burung-burung yang berkicau untuk membaca tasbih, membaca subhanallah. Kadzalika sukhira li tasbih ma'ahu, gunung dan burung ditundukkan bersama Nabi Daud untuk membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gunung itu bergemuruh, bersuara tasbih, dan burung-burung berkicau, kicauannya itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di zaman Nabi Daud, Nabi Daud diberi wahyu kitab Taurat. Pada saat untuk apa suara tasbih yang digemuruhkan, yang disuarakan oleh gunung-gunung dan burung-burung itu, idza wajada fatratan litansyitolah, ketika Nabi Daud merasa dirinya lagi males, lagi kendor, lagi capek baca kitab Taurat, lagi capek dakwah, lagi capek ngajar,
lagi capek ngurusi rakyat karena beliau raja. Baru Nabi Daud menyuruh semua gunung zaman itu dan semua burung yang ada di atas disuruh baca tasbih bergemuruh mensucikan kebesaran Allah. Allah maha besar, Allah maha hebat dari segala macam kekurangan. Biar apa? Biar Nabi Daud semangat lagi dakwah. Ketika Nabi Daud sudah kecapean, gunung-gunung semuanya itu geluduk, kayak geluduk, suara geluduk bergemuruh baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, kayak geluduknya gitu. Burung-burung yang berkicau di atas istana Nabi Daud juga gitu, kicauannya itu suaranya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Zaman itu semua manusia menyaksikan. Nah, ketika mendengar suara gaduh, suara rame, suara berisik, yang asalnya ngantuk kan kaget. Yang asalnya Nabi Daud kecapean, capek, sumringah lagi, terengginas lagi. Itu tujuannya. Jadi memang diperintah li amrihi bi, memang Nabi Daud yang memerintahkan gunung-gunung dan burung itu agar bersuara tasbih. Idza wajada fatratan liyanshitalahu, agar Nabi Daud semangat lagi, antusias lagi, semangat ibadah ya, semangat dakwah, semangat ngajar, semangat ngurusi rakyatnya. Setiap Nabi Daud merasakan capek, merasakan letih, lemah, mulai malas, namanya manusia. Meskipun beliau Nabi kan punya rasa malas, biar antusias lagi. Ayo, saya kecapean, saya butuh apa itu? Saya butuh selimuran apa itu? Selimuran. Butuh refreshing. Bersuaralah kalian, bertasbihlah kalian semua. Jadi tidak usah datang gunungnya, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna, Gunung Kawi, semuanya langsung bertasbih. Gunung Kelut. Tapi nak menyemburkan api, cuma bersuara saja. Jadi semua manusia yang pada waktu itu mulai bosan dengan ibadahnya, mulai malas mencari ilmunya, mulai ngantuk, dan dengar suara geludukan ya, suara kayak petir yang keluar dari gunung itu, mereka kaget. Yang asalnya ngantuk jadi tidak ngantuk. Suara apa itu? Tasbih. Gunung sedang bertasbih memuji kebesaran Allah, burung-burung berkicau memuji kebesaran Allah. Suaranya jelas. Subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya tidak jadi ngantuk. Kalau ngantuk ya dikageti. Baca subhanallah bareng-bareng. Wa kunna fa'ilin, katanya Allah, aku lakukan hal itu, aku tundukkan gunung dan burung kepada Nabi Daud agar mereka membaca tasbih. Wa in kana ajaba, meskipun hal itu menurut umumnya manusia ajaba, sangat aneh. Sangat aneh memang. Ada burung berkicau atau gunung bisa bersuara tasbih, kan aneh. Wa in kana ajaba indakum, meskipun menurut kalian wahai manusia suaranya gunung dan suaranya burung itu sangat aneh, tapi memang itu takdirnya Allah sebagai mukjizat untuk Nabi Daud. Ketika Nabi Daud bisa mempunyai mukjizat demikian, akhirnya rakyatnya mau diajak beriman kepada Allah. Waqad ittafaqa fi hadhil ummah, hal itu pernah terjadi di dalam umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, bisa menundukkan gunung-gunung, bisa menundukkan burung-burung. Liwairi wahid minha, di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang diberi karomah oleh Allah mirip mukjizatnya Nabi Daud, bisa menyuruh gunung, bisa menyuruh burung-burung bertasbih memuji kebesarannya Allah. Siapa di antara mereka di sini? Kasayyid Ad-Dasuki wa amsalih, seperti Imam Ibrahim, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan yang setingkat yang sama dengan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Yang sama dengan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu siapa saja? Kalau saya baca di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Yang ketiga Syekh Ahmad Ar-Rifai. Terus yang keempat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. 4 orang ini
4 wali kutub penjaga arah 4. Kan arah ada 4, barat, timur, utara, selatan. Itu yang jaga 4 arah ini diketuai oleh 4 orang, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama Syekh Ahmad Ar-Rifai di Baghdad sana, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki sama Syekh Ahmad Al-Badawi ya di Mesir sana. Makanya ada syairan bi Rasulillahi wal Badawi warijalin mim bani Alawi. Keempat beliau ini pernah menundukkan gunung dan burung-burung agar berkicau dengan suara tasbih. Nah, itu kelasnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammadnya, paham ya? Kalau mereka umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Daudnya yang bisa nyuruh gunung. Kalau umatnya Nabi Muhammad, umatnya sudah bisa, apalagi nabinya gitu. Makanya dulu pernah terjadi perdebatan antara orang Nasrani dan orang Kristen. Orang Nasrani dengan orang Muslim berdebat di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat berjalan menjumpai orang Muslim dan non-Muslim, yaitu orang Nasrani, orang Kristen berdebat. Umatnya Nabi Isa berdebat dengan orang Islam. Nabi kamu Muhammad tidak bisa menghidupkan orang mati. Kalau nabiku bisa, katanya orang Nasrani. Pernah nggak dengar sejarah Nabimu Muhammad SAW itu menghidupkan orang mati? Kalau Nabi saya kan sudah jelas, di kitab kamu aja sudah dijelaskan. Di antara mukjizat Nabi Isa, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit belang baros, menyembuhkan orang mati bisa hidup lagi. Mana nabimu? Keistimewaan nabiku aja disebut di Al-Quran. Katanya orang Kristen itu bilang ke orang Islam tidak bisa jawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pas itu lagi lewat, lagi ngapain? Ini Tuan guru, ini ada orang Nasrani mendebati ayat Quran itu. Katanya Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak bisa menghidupkan orang mati, sedang Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, katanya dia. Oh gitu, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu titik permasalahan kalian bertengkar. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini Abdul Qadir. Nama saya Abdul Qadir. Orang mengenalnya Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ini kelas umatnya Nabi Muhammad. Saya bukan nabi tadi. Tapi saya umatnya Nabi Muhammad selesai. Tapi saya ini bisa menghidupkan orang mati kayak nabimu. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang kafir tidak percaya, yuk kita datang ke pemakaman umum. Pas di kuburan umum, kamu pilih kuburan yang mana yang mau saya hidupkan, katanya Syekh Abdul Qadir. Menunjuk kuburan ini. Oh ini. Terserah kamu pilih yang mana, dipilih ini. Katanya Syekh Abdul Qadir, hadzal mayyit mughani. Mayit ini yang ada di dalam kuburan ini penyanyi. Dia di masa hidupnya seneng nyanyian, seneng lagu-laguan. Hadzal mayyit mughanin. Ya udah, biasanya nabi kamu kalau menghidupkan orang mati baca apa? Cuma baca gini Tuhan, katanya orang Kristennya, orang Nasraninya. Kumi ya mayyuhyil idhama wa yaramim, kumi biiznillah. Oh gitu. Nyet tulang belulang, wahai Tuhan yang menguasai tulang belulang yang rapuh, yang menguasai daging mati, bangkitlah engkau dengan izin Allah. Akhirnya tiba-tiba kuburan itu tersibak jadi dua, bangun, ada pocong ini hidup nyanyian. Mungkin nyanyian apa ya? Pokok bilangnya Syekh Abdul Qadir kayak gitu, nyanyian. Mulai sejak itu orang Kristen itu masuk Islam. Islam gara-gara masalah itu. Jadi kesimpulannya,
Orang derajat mulia itu bukan karena punya karomah, bukan karena mukjizatnya lebih aneh, lebih nyeleneh, lebih sakti dari yang lain. Banyak kayak Nabi Zakaria ini loh. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar ya. Nabi Ismail atau Nabi Ishak tidak mempan disembelih. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh bisa, disembelih bisa sama kaum Bani Israel. Apakah Nabi yang tidak kebal, Nabi yang tidak nampak kesaktiannya itu derajatnya lebih rendah? Ya tidak seperti itu. Yang kebal, yang tidak mempan dibakar itu karena diselamatkan. Jadi tidak ada orang kebal, yang ada itu orang selamat. Meskipun dia pakai jimat apa, kalau sudah waktunya apes tetap tembus. Yang ada itu orang selamat. Jadi tidak ada orang kebal. Jadi tidak bisa dibuat takaran. Kayak wali yang satunya ini bisa terbang di atas air, bisa terbang di angkasa, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, bisa lipat bumi, bisa lipat waktu. Terus wali yang satunya itu tidak punya karomah apapun, seolah-olah di mata kita dia ahli wirid, ahli ibadah, ngajar ilmu, tapi tidak kelihatan karomahnya. Belum tentu yang bisa jalan di atas air itu derajatnya lebih tinggi dari yang tidak bisa jalan di atas air. Tapi karomahnya wali itu Allah berikan kepada wali tergantung situasi dan kondisi dan masyarakat yang dihadapi. Kayak gini contohnya, Nabi Musa diberi tongkat sakti, Nabi Isa Al-Masih diberi mukjizat berupa ilmu kedokteran, mengobati orang, penyakit apa saja sembuh. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya apa? Al-Quran. Apa kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan tongkat ya? Sama ilmu kedokteran? Al-Quran kayak enggak identik dengan kesaktian dan pengobatan. Karena Allah memberikan mukjizat kepada para nabinya itu, Allah hadapkan kepada masyarakat yang sedang dihadapi. Masyarakatnya Nabi Musa adalah masyarakat Sahara, banyak tukang sihir, banyak tukang santet. Pada waktu Nabi Musa itu dakwah, akhirnya diberi tongkat yang mengalahkan kesaktian semua tukang sihir zaman itu. Masyarakat yang dihadapi Nabi Isa Al-Masih itu adalah masyarakat atiba, masyarakat yang menganggap orang yang bisa mengobati orang yang sakit, orang yang bisa meracik obat-obatan, bisa menyembuhkan penyakit apa saja, itu adalah orang hebat. Pada saat itu tidak ada satupun dokter yang hidup di era Nabi Isa menemukan obatnya penyakit buta, menemukan obatnya baros, belang, seperti panu tapi kalau dicubit tidak sakit karena tidak ada darahnya. Pada saat itu semua dokter tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Datanglah Nabi Isa sebagai utusan Allah, menunjukkan kehebatannya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit belang, yang pada waktu itu tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa sanggup mengobatinya. Sehingga adanya itu semua ini menjadi mukjizat untuk Nabi Isa, karena masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat dokter. Sedang Nabi Muhammad SAW hidup di zaman syu'ara, penyair. Pada saat itu semua penyair di Arab itu tidak ada yang bisa menandingi sastra bahasa, balagha dan fasohahnya Al-Quran. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, itu syair itu bisa dijual di pasar. Orang buat puisi semisal, buat prosa, buat sajak, buat pantun indah didengar, enak ke hati, itu dijual bisa di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat Quran datang, tidak ada satupun penyair atau pujangga Arab yang bisa mengalahkan kehebatan sastra bahasa Al-Quran. Sehingga Al-Quran, orang yang mahir di dalam membuat syair, kalau sudah baca Al-Quran mereka akan takjub dengan keindahan bahasanya. Sehingga Al-Quran menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mereka tidak bisa menyusun syair sama seperti Quran, mereka takluk. Kalau takluk, berani mengakui Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kalamnya manusia.
situ. Jadi jangan salah paham tentang mukjizat atau karomah atau kesaktian. Kalau kiai ini sakti, kiai yang ini enggak, misalnya itu jangan sampai kita nilai mengukur orang derajatnya tinggi apa enggak melihat kesaktiannya. Jangan sampai gitu, itu salah paham, salah kaprah lah. Nabi Muhammad yang tidak sakti, buktinya perang Uhud beliau ya giginya ya rapuh. Ada sebagian walinya Allah, kekasihnya Allah kebal. Apakah derajatnya wali itu mengalahkan nabinya? Ya enggak, bukan itu kan. Jadi tidak ada orang kebal itu, yang ada orang selamat. Kita lanjut kepada Nabi Daud. Gara-gara cerita Nabi Daud. Nabi Daud wa'allamnahu son'ata labusin lakum. Nabi Daud Allah kasih ilmu bisa membuat baju besi. Awaluman sona'ah. Nabi Daud adalah manusia pertama yang membuat besi dijadikan pakaian. Baju untuk apa? Untuk perang. Yang sebelumnya hanya berbentuk lempengan-lempengan ya. Kalau sudah dipegang Nabi Daud semuanya meleleh. Jadi kayak dijahit itu bisa, kayak kain besi itu. Hanya dipakai perang. Untuk apa? Lituh sinakum. Baju besi itu melindungi kalian mimba sikum, dari peperangan kalian melawan tentara musuh. Hal antum syakirun, apakah kalian tidak mau berterima kasih ketika kalian sudah punya nabi seperti itu? Ini kitabnya kepada penduduk Mekah. Kalau di sini Nabi cerita kepada penduduk Mekah kalau dulu ada seorang nabi bisa membuat pakaian besi. Pakaian besi itu sampai di zamannya Nabi, pakaian besi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam ini sampai di era Nabi Muhammad ketika perang bersama sahabatnya melawan tentara kafir. Beliau menyuruh para sahabatnya pakai pakaian besi yang dibuat oleh Nabi Daud, sisa-sisanya itu enteng, tidak terasa berat, kayak pakai jaket gitu. Tapi besi itu keajaiban ilahi. Awal mulanya apa? Kok bisa Nabi Daud itu dikasih ilmu bisa membuat pakaian besi? Wasababu dzalik annahu marra bi malakani ala surati rajulain. Suatu saat ada dua malaikat Allah sedang lewat tapi menjelma atau menyerupai dua pria. Faqala ahaduma li akhar. Malaikat yang satu bilang kepada yang satunya. Apa ucapan dua malaikat ini, obrolannya? Nikmar rajul, sebaik-baiknya pria adalah Daud itu. Ila annau ya'kul min baitil mal. Tapi sayang, Daud makannya dia mencukupi kebutuhan hidupnya diambilkan dari uang kas negara, dari baitul mal. Tidak dapat kerja sendiri, uangnya rakyat yang dimakan. Katanya dua malaikat ini ngobrol gitu. Didengarlah telinga Nabi Daud mendengar obrolan malaikat itu, nyindir Nabi Daud. Ada dua malaikat jelma sebagai manusia. Aslinya Allah menasihat Nabi, sayang Daud itu tidak kerja ya. Dia aslinya orang baik, pemimpinnya bijak, jadi raja itu sangat adil. Tapi sayang dia jadi presiden, jadi raja, tidak mau kerja. Dia makannya min baitil mal, ngambil dari uang kas negara, uangnya rakyat yang dimakan. Tapi tidak korupsi, Nabi Daud tidak korupsi. Disindir kayak gitu oleh malaikat, dua malaikat yang sedang menjelma sebagai dua sosok pria. Akhirnya Nabi Daud namanya manusia ya tersinggung lah. Akhirnya doa, fasa'alallah ayarzuqau min kasbi. Akhirnya Nabi Daud berdoa kepada Allah agar meminta Allah mentakdir Nabi Daud bisa makan dari kerjanya sendiri, dari mata pencahariannya sendiri, bukan ngambil dari baitul mal, bukan ngambil dari kas negara. Nabi Daud doa gitu, ya Allah berilah saya rezeki dapatnya dari kerja saya sendiri, dari keringat saya sendiri, bukan dari uang rakyat saya. Itu doanya Nabi Daud yang perlu ditiru oleh pimpinan-pimpinan, meskipun kelasnya kayak RT, kepala desa, kayak bupati, apalagi presiden, gubernur. Itu doanya kalau bisa niru Nabi Daud, minta ditakdir dapat rezeki yang dihasilkan dari kerjanya sendiri, bukan ngambil uang rakyat, bukan dapat gaji yang diambilkan dari kas negara. Itu doanya Nabi Daud.
Kayak kiai saya dulu, Yai Sa'dullah Nawawi itu jadi DPR bertahun-tahun, tapi tidak pernah menerima bayaran. Beliau makan, minum, kebutuhan hidupnya tercukupi dari kerjanya sendiri, bukan dari gaji DPR. Cuma nyalon. Nah, aneh orang kayak itu. Kayak Nabi Daud ini sudah. Karena Nabi Daud doa demikian, fa'alanallah laul hadid, maka Allah lenturkan semua besi yang dipegang Nabi Daud langsung meleleh, lentur kayak air gitu. Kayak apa itu? Kayak kain. Besi kalau sudah dipegang Nabi Daud ini meskipun yang berbentuk batangan, lempengan, dikinikan doang itu kayak kain, wis kayak kain diremet-remet gitu, lentur. Kalau sudah tangannya Nabi Daud yang megang, diberi mukjizat. Fakana ya'malu min huduru bighairi nar. Nabi Daud membuat baju besi, baju yang terbuat dari besi tanpa bantuan api. Beda dengan tukang pandai besi zaman sekarang ya, mau melenturkan besi harus dibakar dulu di api. Nabi Daud membuat pakaian yang dari besi ini dibuat tanpa api, tanpa bantuan api. Ka'anna utinun fiyadi, seolah-olah besi yang sudah dipegang Nabi Daud itu ibaratkan seperti endut, tahu endut ya? Kayak lempung, kayak tanah liat, yang ada di tangannya. Seperti itu. Jadi hikmah yang kita baca ini, orang perang itu kenapa kok pakai pakaian besi? Orang perang itu kenapa pakai pakaian besi? Karena musuhnya juga besi. Orang pakai pakaian besi ya, di pedang, pakaian yang di pedang ya besi. Ini tidak mungkin mempan, ting gitu. Paham ya? Kenapa ke zaman Nabi Daud, zaman Nabi Muhammad SAW orang perang pakai pakaian besi? Karena yang dilawan adalah sesama besi. Jadi tentara yang pakai pakaian besi paling matinya gara-gara ya wajahnya kena atau matanya kena cungkil, kan gitu. Pakaian besinya kan segini, bukan hanya apa itu menutupi seluruh badan, tapi juga ini lehernya, juga kepalanya kayak ada tameng gitu, wajahnya pakai teropong, paling kenanya kena culek gitu ya, culek baru buta, setelah itu dilepas pakaian besinya dibunuh, ada kayak gitu. Tapi insya Allah orang yang ahli ngamalkan hizib jauzan itu sama seperti orang yang pakai pakaian besi. Pernah tahu hizib jauzan, terbitan Pondok Lirboyo? Besok-besok kalau ingin pakai tanpa perlu pakai pakaian besi, kalau perang melawan orang kafir ya istiqomah mulai sekarang pakai apa, baca hizib jauzan. Di situ ada ya hizib jauzan, tinggal berapa hizib jauzan. Terus yang kedua, hikmah yang kita pelajari dari cerita Nabi Daud, orang ketika sudah malas, orang yang sudah merasa dirinya malas belajar, malas ngaji, malas ibadah, itu sesering mungkin berzikir tasbih yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mulut bisa, hati bisa. Setiap kita merasa kayak malas ibadah, tidak semangat, kayak bosan hidupnya, bosan. Ini loh Nabi Daud ini baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hikmah yang ketiga dari cerita ini, bagaimana tadi adanya mukjizat, adanya karomah itu tidak menunjukkan besarnya pangkat manusia, tingginya pangkat manusia. Bedanya mukjizat sama karomah apa? Kalau mukjizat keluar dari manusia yang tidak pernah berdosa kepada Allah, yaitu para nabi. Kalau karomah keluar dari manusia yang pernah berdosa kepada Allah. Apa yang dialami Syekh Ibrahim Ad-Dasuki tadi bisa mempunyai karomah kayak mukjizat Nabi Daud ya. Itu namanya karomah. Kalau Nabi Daud namanya mukjizat. Kalau para nabi punya kehebatan, kelebihan, hal-hal yang khariqul adat, menyalahi adat kebiasaan manusia umumnya, itu namanya mukjizat. Mukjizat itu apa artinya? Sesuatu yang melemahkan musuh.
Ajaza yu'jizu ijazan mu'jazan wa huwa mu'jizun. Mu'jizun itu mu'jizatun, sesuatu yang melemahkan musuh. Musuh Islam tidak ada yang bisa melakukan hal itu sama seperti yang dipunyai oleh para nabi itu. Akhirnya disebut mukjizat. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang soleh untuk ngiming-ngimingi orang yang masih belum beriman biar ikut jalan Allah lagi. Kayak para wali, kenapa kok menunjukkan karomahnya? Agar orang yang hatinya masih tersesat, tidak tahu jalan menuju Allah, gara-gara menyaksikan karomahnya wali ini akhirnya mantap. Kalau sudah mantap pasti berguru dan mau diajak masuk Islam, akhirnya dikasih karomah. Dan orang yang diberi karomah itu belum tentu wali, itu perlu kita catat. Makanya di hikam itu ada kata-kata rubama rozakol karomah malam takmul lahul istiqomah. Kadang Allah memberikan karomah, kehebatan yang tidak bisa diakal kepada manusia yang aslinya masih belum sempurna istiqomahnya, kepada manusia yang aslinya masih belum jadi kekasih Allah, wali Allah. Hanya secuil yang Allah berikan kepadanya, tidak menunjukkan ke orang itu kekasih Allah. Banyak kayak orang ahli zikir ya, dia belum jadi wali, tiba-tiba Allah buka hijab mata batinnya sehingga bisa menerawang, bisa tembus pandang, bisa ngobrol dengan orang mati. Itu belum tentu orang itu wali. Itu namanya karomah. Lalu kita catat, tidak setiap orang yang punya karomah itu wali. Tidak setiap orang yang bisa terbang jalan di atas air itu wali. Itu perlu kita ingat-ingat. Dan kita salah paham. Setan pun bisa kayak gitu. Itu kesimpulannya. Yang paling terakhir, yang tadi, seorang pemimpin kayak Nabi Daud, kita jadi pimpinan apa saja besok, misal diantara kita ini ada yang takdir jadi kepala desa atau jadi Pak Lurah pondok atau kepala sekolah atau apa, bupati, wali kota ya, Pak RT. Intinya kalau bisa berdoa kepada Allah, jangan minta rizki yang dihasilkan dari uangnya rakyat, tapi usahakan minta rizki yang dihasilkan dari mata pencahariannya sendiri, kerjanya sendiri, kasabnya sendiri. Kayak apa yang dialami Nabi Daud, kan gara-gara beliau bisa membuat pakaian besinya bisa dijual, setelah itu menghasilkan uang dibuat makan anak dan istrinya. Itu tujuannya Allah mentakdir Nabi Daud bisa membuat pakaian besi, agar Nabi Daud tidak makan uang rakyat tapi makan dari hasil kerjanya sendiri. Yang dari kami mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa fadiha lana wa qarabati lana fi dinin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.